Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mangga di sini berjumpa lagi di acara kesayangan kalian, Dongkelor. Dongeng kalian online dari rumah. Nah, semoga sobat Dongkelor semua di rumah sehat dan bahagia selalu. Kak Mangga selalu mendoakan itu loh. Nah, hari ini kita akan mendengarkan dua cerita dari dua kakak pendongeng dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Gimana? Kalian sudah siap? Mari kita sambut pendongeng pertama. Ada Kak Meli. Selamat menyaksikan. Hai sobat-sobat Dongkelor, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sangat baik. Perkenalkan, saya dengan Kak Meli. Hari ini kita akan membaca sebuah buku digital. Kita simak bersama ya. Bukunya berjudul Kue Lapis Harimau, yang dikarang dan digambar oleh Salma Intifada. Yuk silakan kita simak bersama ceritanya. Kue Lapis Harimau. Harimau, latihan silat yuk. Duk-duk. Tunggu sebentar, aku segera datang. Duk-duk-duk. Wah, harimau segera buru-buru mengambil pakaiannya dan pergi menemui teman-temannya. Siapa yang paling kuat? Ayo kita tanding. Wah, badak memang juara. Bagaimana dengan harimau? Orang utan pun tak mau kalah. Harimau, ayo coba lagi. Kamu pasti bisa menang. Maaf, aku pulang dulu ya. Sudah selesai berlatihnya. Kenapa buru-buru? Berlatih silat melelahkan. Aku lebih suka membuat kue. Wah, harimau sedang membuat kue. Harimau didatangi oleh sobatnya, yaitu Jalak. Lihat aneka kue yang kubuat. Ada onde-onde, kue lumpur, dan serabi. Tapi kue lapislah menu spesial hari ini. Jalak, coba kamu cicipi. Hore! Jalak senang sekali disuruh mencicipi kue-kue itu. Semuanya lezat. Ayo bagikan ke teman-teman. Nyam, nyam, nyam. Jangan, aku malu. Aku tak mau ketahuan kalau hobiku membuat makanan. Oh, ternyata harimau malu. Kenapa harus malu? Semua hewan mempunyai hobi yang berbeda. Lihat, gajah suka bernyanyi. Beruang madu senang menari. Kalau komodo gemar merangkai bunga. Tuh, akhirnya Jalak membawa kue-kue itu. Hai kalian, mau coba kue ini? Aku mau dong. Ternyata teman-teman sangat ingin mencobanya. Wow, ini enak sekali. Beli di mana? Mereka senang dengan kue itu. Menurut kalian, koki kue ini bagaimana? Dia jago sekali. Di mana tokonya? Kami mau beli. Oh, harimau mendengarkan dari belakang. Ternyata teman-teman suka dengan kue-kue buatannya. Harimau yang membuatnya, begitu kata si Jalak. Wah, harimau. Mereka terkejut loh. Kamu hebat harimau. Kamu bisa bikin kue seenak ini. Nah, kamu tidak perlu malu. Kami bangga padamu. Nah, sekarang ajari kami membuat kue. Akhirnya mereka bisa melakukan hal bersama-sama juga. Demikian cerita kali ini Sobat Dongkelor. Setiap anak, setiap orang bisa punya hobi yang berbeda-beda. Ada yang suka menyanyi, ada yang suka membaca,
ada yang suka menggambar. Kalau sobat-sobat, sukanya apa? Hobi atau kegemaran itu bagus kalau kita lakukan, karena begitu kita menekuninya, kita bisa menghasilkan sesuatu dan kita menjadi hebat. Sampai jumpa di cerita yang berikutnya. Dah. Wah, ternyata si harimau pembuat kue yang sangat ulung. Sobat Dongkelor ya, dia bisa membuat kue, macam-macam kue. Yang paling enak tadi kue lapis dan burung jalak, maaf. Burung jalak itu suka sama kuenya, dan akhirnya semua teman-teman menerima harimau karena harimau suka bikin kue. Saya juga suka teman yang suka bikin kue, enak, bisa ngemil-ngemil, bisa nyoba-nyobain kuenya. Ya, kalau kalian sukanya buat apa? Oke, kalau begitu kita sambut pendongeng kedua kita, ada Kak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Dongkelor. Ketemu lagi dengan Kakak Ica. Kali ini Kakak Ica akan membacakan buku digital dengan judul Jaket Pinjaman yang ditulis oleh Yuniar Khairani dan ilustrator Heni Yulianti. Yuk kita simak bersama yuk. Suatu hari Atta berada di dalam kamar. Nah, Atta nih mempunyai saudara kembar yang bernama Abida. Wah, ada jaket baru. Atta yakin jaket itu punya Abida, saudara kembarku. Aku pinjam dulu Sebenarnya Atta tahu jika meminjam harus izin. Namun Abida tidak ada. Atta juga harus pergi les melukis dengan secepatnya. Nah, maka dari itu Atta lalu memakai jaket saudara kembarnya itu. Sambil di tempat melukis dia asik melukis. Melukis itu asik deh. Apalagi dengan pewarnaan yang berbeda-beda warna. Warna ini aku harus pakai. Warna ini lagi Tiba-tiba pewarnaan Atta jatuh berantakan dan mengena jaket saudara kembarnya. Aduh, catnya tumpah. Atta mengotori jaket Abida. Seharusnya Atta pakai celemek tadi, tetapi dia lupa. Dari balik kamar, Atta mengintip saudaranya. Sebenarnya Atta ingin langsung mengaku, namun Abida pasti marah jika tahu. Mereka juga memang kadang-kadang suka bertengkar. Atta akhirnya memilih tidak mengaku. Dia menyembunyikan jaket Abida berpindah-pindah agar tidak ketahuan. Nah, tapi kata Abida, dia terus mencari jaketnya itu. Rasanya dia menaruh jaket dengan rapi. Dia juga heran kenapa jaketnya bisa hilang ya. Melihat hal itu, Atta lalu gelisah. Hati Atta jadi tidak tenang. Abida pasti menabung lama untuk membeli jaketnya. Atta tidak suka melihat Abida sedih. Kata Atta nih, dia harus mencuci baik-baik jaket saudaranya itu. Bisa tidak ya kalau dibersihkan dengan gampang, lalu jaket itu dibawanya ke kamar mandi dan diberinya sabun. Ternyata nodanya masih ada. Aku harus menambahkan sabun ini. Maka sabun itu ditambahkan lebih banyak. Ternyata nodanya masih ada. Astaga, kenapa jadi begini ya?
ternyata Abida mengintip si Atta yang sedang membersihkan jaketnya. Lalu dengan kagetnya, Atta ingin menjelaskan, namun Abida tidak mau mendengarkan. Dia begitu marah. Kemudian si Abida dinangis. Pokoknya ganti. Kamu harus mengganti bajuku. Si Atta memang salah. Wajar kalau Abida marah ya. Lalu Atta meminta maaf pada saudara kembarnya. Tapi Abida tetap saja marah. Katanya terkadang maaf saja belum cukup. Apalagi ia tidak punya uang untuk menggantikan. Lalu Atta ingin memperbaiki jaket Abida. Tapi Abida menolak. Tidak usah, kamu tidak usah memperbaiki jaketku. Nanti akan lebih rusak. Lalu Atta berpikir sesuatu. Aku akan memperbaiki bajumu dengan seperti ini. Lalu Atta mengambil baju jaket yang ada di tangan Abida, diletakkan di atas lantai. Lalu cat kuasnya Atta diambil, lalu dicatlah semua jaket Abida tersebut. Seret. Ternyata kelihatan sangat cantik. Abida pun melihat hal itu sangat gembira. Wow, mereka pun tertawa. Kata Abida, jaketku jadi berbeda. Lalu kata si Atta, iya, jaket kakak ini adalah jaket satu-satunya di dunia. Dua saudara kembar ini pun sangat bahagia dan mereka berpelukan. Nah, demikian cerita singkat tentang jaket pinjaman. Nah, semoga bermanfaat ceritanya ya adik-adik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia cerita dari Kak Ica. Untung si Atta bisa melukis ya, sehingga jaket yang terkena cat tadi dilukis sampai bentuknya pelangi dan jaketnya cantik. Wah, kalau kalian harusnya nggak seperti Atta ya. Kalau misalnya punya salah ya minta maaf, nggak ada salahnya kan? Bagaimana menurut kalian? Oke, sudah 2 cerita dan waktunya Kak Mangga pamit. Sampai ketemu di episode Dong Kelor yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.